Begitu Alicia pergi, Dylan menoleh ke Xavier dan berkata, "Lain kali, jangan katakan hal seperti itu kepadanya. Dia akan sedih." Xavier bukan Robert ataupun Hansel. Dia cukup cerdas, ditambah lagi dengan percakapan pangsit mereka tadi. Matanya berputar dan sambil menatap Dylan, dia bertanya, "Kau menyukainya ya?" Bagi Xavier, sekarang Alicia adalah bosnya, bos yang sangat keren, dan saat Dylan membuka mulutnya, dia menyangkalnya. "Aku tidak menyukainya." "Kalau tidak suka, mengapa kau bersikap begitu baik padanya? Jangan mengira aku tidak dapat menduganya. Tadi kau hampir mati di dalam, hanya demi untuk membantunya mendapatkan buku harian ini kan?" "Itu karena dia telah menyelamatkan hidupku. Jika hari ini bukan karena dia, mungkin semua orang di gedung itu telah mati." "Baiklah." Xavier merentangkan tangannya. "Lalu, bagaimana kau menjelaskan tentang pangsit yang barusan kalian bicarakan itu? Dan juga saat dia melakukan akupuntur untuk pria itu di rumah sakit, kenapa kau lebih percaya kepada dia daripada aku? Dan aku sudah bilang, karena aku berhutang nyawa padanya. Dan kau juga sudah melihat sendiri kan? Dia berhasil menyembuhkan pria itu. Aku tidak salah mempercayainya." Oke, oke. Kau tidak suka padanya, tidak suka kepadanya, iya kan?" Setelah Xavier berbicara, tiba-tiba dengan panik dia melihat ke belakang Dylan dan berkata, "Bos kita dipukuli oleh papanya." Dylan langsung membalikan badannya dan berlari ke arah Alicia. Tetapi sesaat berikutnya dia hanya melihat bahwa Alicia sedang membantu David bangkit dari jalanan. David sama sekali tidak memukul Alicia. Xavier berbohong kepadanya. Sial. Dylan menoleh dan menatap Xavier dengan dingin. Xavier menahan tawanya lalu mendekatinya dan berkata, "Apa kau masih mau menyangkal bahwa kau tidak menyukainya sekarang?" "Ini beda," ujar Dylan yang masih tetap kokoh menyangkalnya. Dia hanya mengagumi dan bersyukur atas bantuan Alicia, bukan cinta antara seorang pria dan wanita. Xavier mengangkat bahunya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dylan bisa menipu semua orang tetapi tidak dapat menipunya. Perasaan suka seperti ini, bagaimanapun kau menyangkalnya, tetap saja akan tampak dengan jelas dari tatapan matamu. Xavier sedang menunggu-nunggu hari ketika Dylan menjilat kembali ucapannya. Di tempat Alicia, dengan sekuat tenaga Alicia membantu David bangun dan menghiburnya. "Papa, cepat bangun. Badanmu akan sakit nanti jika menangis seperti ini terus. Tidak apa-apa, gedungnya runtuh. Itu masih bisa dibangun kembali. Tetapi jika badanmu sakit, kau tak dapat melakukan apa-apa." David meraih pergelangan tangan Alicia dan bertanya, "Apa yang terjadi? Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Tadi ketika aku pergi, semuanya masih baik-baik saja. Mengapa sekarang tiba-tiba runtuh?" Alicia tampak ketakutan dan gelisah, lalu dengan ekspresi sedih dan bingung dia berkata, Aku tidak tahu, Papa, aku sangat takut." Dan pada saat itu, David tersadar bahwa Alicia hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana mungkin dia bisa tahu apa penyebab ledakan gedung itu? Tidak mati di dalam saja sudah sangat beruntung baginya. Dan ketika David tersadar kembali,
Dia merasa senang karena Alicia masih baik-baik saja. Dengan adanya Alicia di sini, apa artinya bangunan itu runtuh? Nanti ketika dia menikah dengan Dylan, gedung semegah apapun dia bisa memilikinya. Selama bukit masih berwarna hijau, dia tak perlu khawatir tak bisa mendapatkan kayu bakar. Alicia adalah sapi perah terbesarnya. Tiba-tiba wajah David melunak dan seperti seorang ayah yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan lembut dia menepuk-nepuk bahu Alicia yang gemetaran itu untuk menenangkannya. Tidak apa-apa Sasa, tidak apa-apa. Jangan takut ya, bangunan itu runtuh, juga tidak apa-apa, asalkan kau tidak terluka. Mata Alicia tampak penuh dengan kesinisan, tetapi dengan cepat dia menyembunyikannya. Dan di saat yang sama, Selena sudah tiba di tempat ini. Dia melihat gedung Sebastian Corps itu sudah berubah menjadi reruntuhan dan puing-puing. Otaknya tak bisa berfungsi untuk beberapa detik. Ini adalah gedungnya, gedung ini akan menjadi asetnya. Mengapa bisa hancur seperti ini? Selena menatap Alicia dengan tatapan yang mengeruh. Semua kebencian, ketidakrelaan, dan kemarahannya diarahkan kepada Alicia. Dia berubah seperti orang yang tak sadar dalam sekejap mata. Dengan cepat dia melangkah maju dan menarik David, kemudian berkata, "Suamiku, apakah kau masih belum sadar? Alicia adalah si pembawa sial. Begitu dia pulang, gedung ini runtuh. Kau harus mengusirnya keluar atau berikan dia kepada orang-orang yang meninggal di dalam. Dengan gedung yang runtuh seperti ini, pasti ada banyak orang yang meninggal di dalam. Jika semua orang menuntut ganti rugi, keluarga kita pasti akan bangkrut." Bibir David bergerak-gerak, ada rasa sakit di dalam hatinya. Melihat David yang tidak berbicara, Selena bergegas melanjutkan ucapannya. "Suamiku, bukankah kau paling percaya dengan agama Buddha? Dia adalah orang yang tidak membawa hoki. Coba kau pikir, setelah dia pulang ke rumah ini, ada berapa banyak hal buruk yang terjadi terus-menerus. Sebelum dia pulang, keluarga kita baik-baik saja. Sekarang kau lihat, kita akan segera menjadi gembel." Tiba-tiba David merasa sedikit goyah. Ya benar juga, setelah Alicia pulang, keluarganya selalu menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Sedangkan ketenangan di rumahnya bisa dihitung dengan jari. Jangan-jangan Alicia memang benar-benar orang yang tidak membawa hoki. Seekor sapi perah yang tidak membawa hoki juga bukanlah hal yang baik. David memandangi gedung kantornya yang hancur dan merasa lebih sakit lagi di hatinya. Ada berapa banyak orang yang mati di dalam dan berapa biaya ganti ruginya. Alicia belum memberikan dia 1 sen pun, tetapi sudah menyia-nyiakan uangnya. "Suamiku," Selena terus melanjutkan hasutannya dan mendesak, "dia itu benar-benar si pembawa sial, bintang bencana. Gara-gara dia, gedung ini hancur dan membuat begitu banyak orang mati. Apakah kau masih ragu?" Ucapan Selena itu mau tak mau membuat David merasa kesal juga akhirnya. Bagaimanapun juga semua ini disebabkan oleh Alicia sehingga dia kehilangan terlalu banyak hal. Dia tidak dapat kehilangan sapi perah ini, tetapi dia juga tidak bisa membuangnya begitu saja. Mungkin lebih baik dia membiarkan Alicia tinggal di kuil saja. Baru saja David berpikir untuk melakukan rencananya. Tiba-tiba dia melihat sekelompok karyawan perusahaan sedang berjalan ke arahnya. David langsung menelan salivanya dengan tegang.
Mereka pasti datang untuk menuntut. Dasar para pecundang tak berguna. Secara refleks David hendak melarikan diri, tetapi sesaat berikutnya dia mendengar semua karyawannya berkata, "Direktur, terima kasih banyak." Setelah semua orang mengucapkan terima kasih secara bersama-sama, lalu mereka semua membungkuk dalam-dalam kepada David. David langsung terkejut dan bertanya-tanya, apakah otak orang-orang ini sudah konslet? Mereka tidak menuntut, malah berterima kasih kepadaku. Selena juga tampak bingung. Situasi macam apa ini? Hanya Alicia saja yang menatap dengan tenang dan santai. Dia melihat sekelompok karyawan itu memilih seorang juru bicara. Lalu juru bicara itu berjalan menghampiri David dan dengan penuh rasa syukur berkata, "Direktur, Anda telah melahirkan seorang putri yang sangat baik. Kami semua sangat berterima kasih kepadanya, sekaligus juga sangat berterima kasih kepadamu karena telah membawanya ke dunia ini. Mulai sekarang, aku hanya akan mengorbankan hidupku untukmu." David menoleh ke Alicia dengan bingung, lalu dia bertanya kepada karyawan itu, "Mengapa? Mengapa kau berkata seperti itu? Apa maksud dari ucapanmu itu?" Karyawan itu menatap Alicia dengan kagum dan berkata, "Sepertinya Pak Direktur belum mengetahui kejadian tadi. Saat terjadi ledakan dan kebakaran barusan, Nona besar telah membantu kami membuka pintu yang membuat kami terkurung di dalam tadi." Selena langsung tercengang. David juga terkejut lalu menoleh dan bertanya kepada Alicia, Kau yang telah menolong mereka semua." Alicia mengangguk dan berkata, "Aku hanya tak ingin mati di dalam. Jadi aku pergi ke ruang CCTV dan keamanan di lantai 2 untuk membuka pintunya." "Tidak, bukan hanya itu saja." Karyawan wanita yang sebelumnya telah menuduh Alicia berjalan keluar dari kerumunan orang banyak itu sambil membawa putranya ke depan dan berkata, "Nona besar juga sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan semua anak-anak yang berada di ruang anak-anak. Dia adalah penolongku. Dia seperti orang tuaku yang berinkarnasi kembali." Sambil berbicara, si karyawan wanita itu meneteskan air matanya dengan perasaan terharu dan penuh rasa syukur. Mendengar ucapan mereka semua itu, lalu dengan cepat David bertanya, "Jadi, ada berapa banyak orang yang meninggal di dalam gedung itu?" Satu demi satu, para karyawan tersebut berebut untuk berbicara. "Tidak ada seorang pun dari kami yang meninggal. Kita semua bisa keluar hidup-hidup berkat Nona besar. Di kemudian hari, nyawa kita adalah milik Nona besar dan Sebastian Korps. Nona besar benar-benar orang yang sangat baik. Pak Direktur, kau telah melahirkan putri yang sangat baik." David tertegun sejenak dan langsung merasa senang. Tidak ada korban yang meninggal. Dia tidak perlu membayar 1 sen pun. David langsung memeluk Alicia dengan penuh semangat dan berkata, "Putriku yang baik, kau benar-benar putriku yang baik." "Papa, ini memang sudah seharusnya aku lakukan," ujar Alicia dengan manis. Sekarang David bahkan menganggap Alicia melebihi sebuah harta karun. Apanya yang bintang bencana? Ini adalah bintang suryanya. Setelah para karyawan mengucapkan terima kasihnya, lalu mereka semua pergi.
Sementara itu Selena yang menyaksikan adegan kemesraan ayah dan putrinya itu merasakan kebencian yang sangat dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa ternyata Alicia yang telah menyelamatkan semua orang di dalam gedung itu. Lalu bagaimana caranya dia bisa menuduh Alicia sebagai bintang bencana si pembawa sial? Selena dengan geram mengutuk Alicia di dalam hatinya ketika tiba-tiba dia merasakan tatapan yang tajam ke arahnya. Dia mendongak dan melihat David yang sedang menatapnya dengan marah dan geram. Tadinya David seperti gelas rapuh dengan pikirannya yang segera akan goyah, tetapi sekarang dia berada di pihak Alicia. Tentu saja dia akan menghukumnya sekarang. Selena tampak panik lalu secara refleks dia mundur selangkah. Sambil memaksa untuk tersenyum dia berkata, Suamiku, mengapa? Mengapa kau menatapku seperti ini?" David menggetakkan giginya dan berkata, "Menurutmu, siapa pembawa sial, bintang bencana? Memangnya ada seorang tante yang mengatai keponakannya seperti itu? Jangan lupa, kau sekarang memiliki status sebagai mamanya." Selena mengerutkan bibirnya dengan panik. Dia ingin sekali membenarkan kembali kata-katanya tadi yang menyebut Alicia sebagai bintang bencana. Lalu dengan cepat dia memutar otaknya. Pupil matanya bergerak-gerak dan berusaha memberikan penjelasan yang baru. Memang benar, dia telah menyelamatkan banyak orang, tetapi gedung itu sudah runtuh. Itu akan menghabiskan banyak uang untuk membangun kembali gedungnya. Selain itu, gedung yang selama ini baik-baik saja, mengapa meledak di hari ini? Meledak ketika dia datang ke perusahaan untuk melakukan syuting. Dia ini memang si pembawa bencana, pembawa malapetaka yang meruntuhkan gedung ini. David tampak ragu-ragu lagi. Ya, dia memang tidak perlu membayar tuntutan pada para karyawan, tetapi bagaimana dengan biaya pembangunan ulang gedung ini? Apalagi finansial perusahaan juga tidak sedang baik-baik saja sekarang. Gedung ini malah runtuh di saat ini. Dan bersamaan dengan ini terdengar sebuah suara yang kecil dan dingin berkata, "Kau bilang dia yang menjadi si pembawa bencana itu, sehingga menyebabkan gedungmu runtuh?" Secara refleks Alicia menoleh ke arah suara. Dia melihat Dylan berjalan ke arahnya dengan ekspresi yang sedingin es. Dan entah kenapa Alicia tiba-tiba merasa lega tanpa sebab. Selena adalah orang yang pertama yang merasakan tatapan dingin dari Dylan. Dia merasa seperti ada tatapan tajam di belakang punggungnya. Dengan refleks dia menoleh ke belakang dan melihat mata Dylan yang hitam menatapnya dan menghampirinya bagaikan aura seorang raja. Tanpa sadar Selena langsung kehilangan kepercayaan dirinya dan tergagap. Tuan muda Torres." Dylan melangkah maju dan berdiri di samping Alicia. Kemudian dia bertanya lagi, "Kau bilang gedung itu meledak dan runtuh karena Alicia adalah si pembawa bencana?" Aura yang kuat dari tubuh Dylan tampak begitu luar biasa sehingga Selena bahkan tak berani mengangkat kepalanya. Dia menelan ludah dengan susah payah untuk mendapatkan suaranya kembali. Lalu dengan tak berdaya dia berkata, Tuan muda Torres, aku tahu kau menyukai Alicia. Tetapi yang aku katakan juga kenyataan. Dia baru sekali datang ke perusahaan ini dan gedungnya langsung runtuh. Menurutmu,
Benar tidak yang aku katakan? Selena tahu bahwa Dylan telah menghabiskan satu malam dengan Alicia, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang yang semakin kaya seperti mereka malah akan semakin percaya kepada tahayul. Keluarga Dylan yang sangat kaya raya tidak mungkin mau memperisti seorang bintang bencana kan? Selena yang terpikir akan hal ini langsung kembali lagi kepercayaan dirinya. Dia menatap Dylan dan berkata, "Tuan Muda Torres, aku tahu kau menyukai Alicia, tetapi kau benar-benar harus menjauh darinya. Dia telah menyebabkan mamanya meninggal saat dia masih kecil, dan sekarang dia juga yang menyebabkan gedung ini runtuh. Kau juga tidak berharap dia akan menyebabkan bencana di dalam keluargamu kan?" Selena percaya bahwa rasa suka Dylan kepada Alicia tidak akan sebesar rasa takutnya dibuat sial oleh Alicia, si bintang bencana ini. Bintang bencana, siapa yang tidak ingin menghindarinya sejauh mungkin? Dylan tertawa dengan perlahan. Suaranya yang enak didengar dan menghanyutkan itu membuat kulit kepala Selena terasa kebas. Tanpa sadar dia mengepalkan telapak tangannya dan meremas ujung pakaiannya. Tuan Muda Torres, mengapa kau tertawa?" Dia bertanya dengan punggung kaku. Dylan malas mempedulikan Selena yang tampak seperti belalang yang terdesak. Dia mengalihkan pandangannya kepada David lalu dengan nada ringan berkata, "Tuan Sebastian, pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepadamu." David yang masih khawatir bahwa Dylan akan menolak Alicia karena ucapan Selena tadi, tiba-tiba merasa panik saat mendengar permintaan maaf dari Dylan. Apakah dia ingin menyangkal hubungannya dengan Alicia malam itu? Ini semua gara-gara Selena, si wanita sialan ini. Tak masalah jika dia mengatakan semua ucapan itu di rumah, tetapi dia malah mengatakannya di depan Dylan. Seharusnya dia sadar bahwa sekarang hanya tersisa Alicia saja yang sedikit lebih berharga. Tangan David tampak gemetar karena panik. Lalu pada saat berikutnya dia hanya mendengar ucapan permintaan maaf dari Dylan. Sebenarnya, gedung itu meledak dan runtuh gara-gara aku.